Halo semuanya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Raka Yudhistira dari Sistem Telekomunikasi kelas 3A dengan NIM 2308094. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sistem komunikasi, modulasi digital ASK, FSK, dan PSK. Pembahasan materi ini merupakan sebuah proyek pengganti UAS dari mata kuliah Sistem Komunikasi yang diampu oleh Ibu Endah. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita ke pembahasannya. Definisi modulasi. Modulasi merupakan proses teknik komunikasi di mana karakteristik sinyal pembawa atau carrier diubah sesuai dengan informasi yang akan dikirimkan. Informasi ini biasanya berupa data, suara, gambar, video yang awalnya berbentuk sinyal analog atau digital. Tujuan modulasi adalah mengintegrasikan informasi ke dalam sinyal pembawa agar dapat dikirim melalui media komunikasi seperti kabel, udara, serat optik dengan efisiensi dan keandalan yang optimal. Selanjutnya ada jenis-jenis modulasi. Yang pertama ada modulasi analog dan yang kedua ada modulasi digital. Modulasi analog di sini adalah proses yang dimana sinyal analog yang membawa informasi atau sinyal pesan digunakan untuk memodifikasi parameter sinyal berupa karya sinyal yang juga berbentuk analog. Jadi analog di sini versi yang masih lama seperti itu. Sinyal analog adalah sinyal kontinu yang memiliki amplitudo atau frekuensi yang bervariasi secara bertahap. Contoh dari modulasi ini ada modulasi AM dan ada modulasi FM. Dan yang kedua ada modulasi digital. Modulasi digital sering digunakan di media-media atau penerapannya banyak digunakan di zaman sekarang. Modulasi digital adalah proses di mana sinyal digital berupa data biner. Data binernya itu berupa angka 0 dan angka 1. Digunakan untuk merubah parameter sinyal pembawa. Sinyal digital tidak kontinu, melainkan terdiri dari beberapa nilai sinyal diskrit. Biasanya dua nilai, tinggi dan rendah. Dan contoh modulasi ini yang akan kita bahas juga ada modulasi ASK, ada modulasi FSK, dan ada modulasi PSK. Mohon maaf di sini saya seharusnya PSK. Yang pertama ada ASK atau Amplitude Shift Keying. Definisinya, amplitude shift keying atau ASK adalah teknik modulasi digital di mana amplitudo sinyal pembawa diubah untuk merepresentasikan data digital. Dalam ASK sendiri, logika 1 diwakili oleh sinyal dengan amplitudo tertentu, sementara 0 diwakili oleh sinyal yang amplitudonya lebih kecil atau bahkan 0. Jadi, ASK ini merupakan sinyal digital yang direpresentasikan oleh data biner 0 dan 1 juga yang diubahnya merupakan amplitudo, seperti namanya, amplitude. Cara kerjanya, sinyal pembawa berbentuk gelombang sinus memiliki amplitudo yang bervariasi sesuai dengan input data digital. Jika data digital logikanya atau binernya adalah satu, sinyal pembawa disalurkan dengan amplitudo tertentu. Jika data logika atau data binernya adalah nol, sinyal pembawa memiliki amplitudo yang cenderung lebih kecil atau bahkan nol. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari ASK itu sendiri. Untuk kelebihannya adalah implementasinya yang sederhana, mudah untuk dirancang dan diimplementasikan karena hanya memerlukan perubahan pada amplitudo sinyal. Yang kedua ada efisiensi daya rendah, sehingga cocok untuk aplikasi dengan kebutuhan daya kecil seperti perangkat RFID serta kontrol jarak jauh. Untuk kekurangannya sendiri, rentan terhadap noise karena noise dapat mempengaruhi amplitudo sinyal, sehingga ASK kurang andal dalam saluran komunikasi dengan gangguan tinggi. Selanjutnya, kurang efisien untuk metode jarak jauh. Penurunan amplitudo akibat atenuasi dapat menyebabkan hilangnya informasi pada jarak yang lebih jauh. Selanjutnya, ada contoh aplikasi pada ASK ini. Yang pertama ada RFID atau Radio Frequency Identification untuk identifikasi objek secara nirkabel. Dan yang kedua ada remote control yang bisa kita temukan di kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada contoh modulasi ASK pada aplikasi MATLAB. Dan di sini sudah disajikan gambar yang merupakan sebuah representasi dari modulasi ASK pada aplikasi MATLAB, di mana ini merupakan analisisnya frekuensi awalnya atau fs ditetapkan sebagai 5000 Hz.
Waktunya dibuat dengan vektor dari rentang 0 hingga 1 detik dengan interval sesuai frekuensi sampling. Dan frekuensi pembawa atau frekuensi carrier adalah 100 Hz. Analisis grafiknya, subplot pertama atau grafik pertama itu sinyal data biner. Grafik ini menampilkan sinyal data biner yang berupa sinyal data persegi. Amplitudo berkisar antara 0 dan 1 sesuai dengan data binernya atau 0 dan 1. Jadi di sini sinyal perseginya atau sinyal kotaknya akan mengikuti data biner yang telah kita input. Dan ini sinyal sebelum dimodulasi. Dan sinyal yang sudah dimodulasi ada di grafik kedua yang menunjukkan grafik ini menunjukkan hasil dari modulasi ASK tersebut. Ketika data biner Ketika data biner bernilai 1, gelombang pembawa akan ditampilkan dengan amplitude penuh. Dan ketika data biner 0, sinyal pembawa modulasi bernilai 0 atau tidak ada sinyal pembawa. Seperti pada gambar, di sini sinyal yang di data biner 0, maka tidak ada sinyal atau gelombang yang dihasilkan. Sedangkan pada data biner 1 ada sinyal yang dihasilkan berupa gelombang sinus. Seperti itu. Selanjutnya ada modulasi FSK atau frekuensi shift keying. Nah, frekuensi shift keying ini merupakan teknik modulasi digital di mana frekuensi sinyal pembawa diubah dengan data digital. Frekuensi tinggi digunakan untuk logika biner 1, sedangkan frekuensi rendah digunakan untuk logika biner 0. Nah, pada saat ASK tadi yang dirubah merupakan amplitudonya, sedangkan pada FSK ini yang dirubah merupakan frekuensinya. Selanjutnya cara kerjanya, seperti yang telah dijelaskan tadi, data digital atau binernya nanti diubah menjadi dua frekuensi berbeda yang saling bergantian sesuai dengan bit data. Pergantian frekuensi ini membentuk pola yang dapat dideteksi oleh penerima. Saja ada kelebihan dan kekurangan dari FSK itu sendiri. Untuk kelebihannya adalah lebih tahan terhadap noise. Kenapa? Karena noise cenderung mempengaruhi amplitudo, tidak berdampak signifikan pada sinyal FSK yang mempengaruhi frekuensi, sehingga cocok untuk lingkungan dengan gangguan yang tinggi. Selanjutnya, cocok untuk jarak jauh juga, karena sifatnya yang lebih tahan noise, FSK lebih andal dalam komunikasi jarak jauh. Untuk kekurangannya sendiri, ada kompleksitas yang tinggi. Dibutuhkan perangkat tambahan untuk menghasilkan dan mendeteksi frekuensi yang berbeda. Jadi, meskipun tahan terhadap noise, FSK ini untuk menerapkan atau mengintegrasikannya itu membutuhkan kompleksitas yang tinggi atau lumayan cukup sulit untuk mengintegrasikannya. Dan yang kedua, ada konsumsi bandwidth yang lebih besar karena melibatkan perubahan frekuensi. FSK membutuhkan bandwidth yang lebih banyak daripada ASK. Seperti itu. Selanjutnya ada contoh aplikasi dari FSK itu sendiri. Pertama ada modem data untuk mengirimkan sinyal digital melalui saluran telepon, dan ini gambarnya. Dan yang kedua adalah pegging sistem untuk komunikasi satu arah seperti pengiriman teks sederhana. Oke, selanjutnya adalah contoh aplikasi pada MATLAB untuk modulasi frekuensi shift kayak gini. Saya di sini telah disajikan satu gambar di mana merupakan hasil dari modulasi shift keying pada aplikasi MATLAB. Dengan analisis parameter awal, frekuensi sampling atau fs ditetapkan sebesar 5000 Hz. Waktu dibuat sebagai vektor dengan rentang waktu 0 hingga 1 detik dengan interval yang telah disesuaikan dengan frekuensi sampling. Selanjutnya ada dua frekuensi pembawa atau frekuensi carrier dengan FC1 adalah 100 Hz untuk merepresentasikan bit 0 dan frekuensi 2 itu 1500 Hz untuk merepresentasikan bit 1. Analisis grafik pertama menampilkan sinyal data biner dalam bentuk sinyal data persegi. Amplitudo berkisar antara 0 hingga 1 dengan nilai data binernya itu 011001. Dan grafik kedua memperlihatkan kedua sinyal pembawa atau sinyal carrier itu sendiri, di mana warna merah untuk frekuensi 100 Hz yang merepresentasikan bit 0, sedangkan warna biru untuk frekuensi 1500 Hz yang merepresentasikan bit 1. Kedua sinyal ini memiliki amplitudo tetap, namun berbeda frekuensi. Dan pada subplot ketiga, grafik ini menunjukkan hasil yang telah dimodulasi. Jadi, kita bisa lihat frekuensi berubah sesuai dengan data biner. Ketika data biner 0, sinyal memiliki frekuensi pembawanya lebih rendah. Ketika biner 1, maka frekuensi pembawanya lebih tinggi. Nah, selanjutnya ada modulasi digital yang terakhir, yaitu ada
PSK atau Passive Keying. Definisinya, Passive Keying atau PSK adalah teknik modulasi digital di mana fase sinyal pembawa diubah untuk merepresentasikan data digital. PSK adalah metode yang lebih efisien dalam penggunaan bandwidth dibandingkan ASK dan FSK. Kalau tadi ASK yang berubah adalah amplitudo, FSK yang berubah adalah frekuensi, di PSK ini adalah yang berubah adalah fasenya. Selanjutnya ada cara kerja dari PSK ini sendiri. Data digital diwakili oleh perubahan fase di sinyal pembawa. Sebagai contoh, dalam binary passive keying atau BPSK, fase sinyal dapat berubah sebesar 0 derajat atau 180 derajat untuk mewakili logika biner 1 dan 0. Untuk skema yang lebih kompleks pada QPSK atau Quadrant Passive Keying, fase dapat dibagi menjadi 4, yaitu 0, 90, 180, dan 270 derajat untuk merepresentasikan 2 bit data sekaligus. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari PSK itu sendiri. Yang pertama adalah efisiensi dalam bandwidth. PSK lebih efisien dalam menggunakan bandwidth terutama pada skema seperti QPSK. Selanjutnya ada ketahanan terhadap noise. Noise pada amplitudo dan frekuensi tidak secara langsung mempengaruhi terhadap perubahan fase, membuat PSK lebih andal dibandingkan ASK. Untuk kekurangannya sendiri, tetap implementasinya lebih kompleks karena membutuhkan peralatan canggih untuk menghasilkan dan mendeteksi perubahan fase, terutama pada skema yang banyak tingkat fase seperti 8 PSK atau 16 PSK. Selanjutnya ada sensitif terhadap sinkronisasi. Perubahan fase memerlukan sinkronisasi yang akurat antara pengirim dan penerima. Ketidaksesuaian ini dapat menyebabkan kesalahan pada pengkodeannya. Nah, contoh aplikasinya di sini adalah komunikasi Wi-Fi seperti standar 802.11b garis miring G garis miring N. Dan selanjutnya ada sistem komunikasi satelit untuk transmisi data yang jarak jauh. Dan yang terakhir ada contoh aplikasi pada MATLAB untuk modulasi passive keying. Dan di sini disajikan sebuah gambar yang merupakan hasil dari modulasi PSK pada aplikasi MATLAB dengan analisis parameter awalnya. Fs-nya ditetapkan sebesar 5000 Hz untuk vektornya tetap dalam rentang waktu 0 hingga 1 detik dengan interval yang sudah disesuaikan. Selanjutnya ada frekuensi pembawa atau Fc-nya adalah 100 Hz. Analisis grafiknya, grafik pertama ini menunjukkan sinyal data biner dalam bentuk persegi yang terdiri dari angka 0 dan 1. Amplitudo berkisar 0 dan 1 sesuai dengan nilai data binernya yaitu 01010. Dan pada grafik kedua, ini grafik menunjukkan gelombang pembawa yang memiliki frekuensi tetap atau frekuensi pembawanya tetap pada 100 Hz. Selanjutnya, gelombang sinusnya berisolasi dengan amplitudo dan fasenya tidak berubah. Dan pada grafik 3 atau sinyal yang telah dimodulasi secara PSK, grafik ini menunjukkan sinyal hasil modulasi PSK. Ketika data biner bernilai 1, sinyal memiliki fase yang sama dengan sinyal carrier pembawa asli. Ketika data biner 0, sinyal mengalami pembalikan fase, amplitudo berubah menjadi negatif. Perubahan fase ini terlihat jelas pada transisi 1 ke 0, begitupun sebaliknya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan perbandingan dari modulasi ASK, FSK, dan PSK. Yang pertama ada parameter yang dimodulasinya. Pada ASK, parameter yang dimodulasinya merupakan amplitudo. Sedangkan pada PSK itu yang dimodulasinya frekuensi dan pada PSK itu fase. Terus resistansi terhadap noise-nya pada ASK itu rendah, pada FSK itu sedang, dan pada PSK itu tinggi. Untuk kompleksitasnya pada ASK itu lebih sederhana, pada FSK itu sedang, dan pada PSK itu kompleksitasnya cukup tinggi. Selanjutnya ada bandwidth yang dibutuhkan. Untuk ASK itu membutuhkan bandwidth yang lebih rendah. FSK membutuhkan bandwidth yang sangat tinggi karena perubahan frekuensi itu memerlukan bandwidth yang sangat tinggi. Dan pada PSK itu memerlukan bandwidth yang sedang. Untuk aplikasi umumnya telah saya sampaikan di pembahasan sebelumnya. Untuk selanjutnya ada kesimpulan. Modulasi merupakan proses komunikasi yang digunakan untuk mengintegrasikan informasi ke sinyal pembawa sehingga dapat ditransmisikan melalui berbagai medium seperti udara atau serat optik. Proses ini merupakan karakteristik sinyal pembawa seperti amplitudo, frekuensi, dan fase.
sesuai dengan informasi yang akan dikirimkan. Modulasi memiliki dua jenis utama, yaitu analog dan digital. Masing-masing menggunakan sifat serta informasi yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan. Dan yang kedua ada modulasi digital. Teknik modulasi digital di mana menggunakan data biner 0 dan 1 digunakan untuk mengubah parameter sinyal pembawa seperti amplitudo, frekuensi, dan fase. Namun di sini secara lebih digital. Teknik ini menjadi sangat penting di era komunikasi modern karena kemampuannya untuk mentransmisikan data dengan efisiensi tinggi, keamanan yang baik, keandalan yang lebih baik, serta ketahanan terhadap interferensi dibandingkan dengan modulasi analog. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan terhadap pembahasan materi ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau pengambilan materi. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.